selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya pajak. Tapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kan kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, siapa tahu? Perkenalkan, nama saya Audrey Michelle. Kalian boleh panggil saya Kak Michelle atau Michelle aja juga nggak apa-apa. Menurut kita nggak beda jauh-jauh amat kok. Nah, dalam 5-10 menit ke depan, saya akan menjelaskan ke kalian tentang betapa pentingnya pajak bagi Indonesia. Nggak lama kok, jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Tadi saya sempat singgung tentang betapa pentingnya pajak bagi Indonesia. Emang sebenarnya seberapa penting sih? Siapa dari kalian yang belum tahu tentang betapa pentingnya pajak bagi Indonesia? Apa kalau belum tahu, nggak usah malu. Itu gunanya saya ada di sini. Ya udah yuk, langsung kita lihat ke slide pertama aja. Di sini saya bawa data tentang realisasi pendapatan negara kita tahun lalu. Terlihat bahwa pajak menyumbang 79% dari semua pendapatan negara Indonesia. Tepatnya 1.545,3 triliun rupiah dari total 1.957,2 triliun rupiah. Baru deh setelah itu ada pendapatan negara bukan pajak sebesar 20,7% dan hibah sebesar 0,3%. Sekarang pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kalau uang pajak memang sebanyak itu, terus buktinya apa? Di sini saya juga bawakan realisasi bukti nyata dari penggunaan uang pajak kita di tahun 2018. Yang pertama, subsidi solar. Di tahun 2018, pemerintah berhasil naikin anggaran untuk subsidi solar dari yang awalnya cuma 500 perak, naik 3 kali lipat jadi 1.500 rupiah. Yang kedua, Asian Games. Siapa sih yang nggak tahu tentang Asian Games 2018 yang diadain di Jakarta sama Palembang itu? Dalam rangka pengadaan Asian Games di 2 tempat ini, pemerintah Indonesia ngeluarin uang sampai puluhan triliun rupiah loh. Dan uang yang dikeluarin negara ini, sebagian besarnya asalnya dari penerimaan pajak. Yang ketiga, jalan dan jembatan. Walaupun udah ngeluarin uang sampai puluhan triliun rupiah untuk Asian Games, Indonesia tetap bisa bangun jalan dan jembatan, jalannya sepanjang 630 km dan jembatannya sejauh 7.673,2 meter. Yang keempat, bantuan buat korban bencana alam. Jadi selama ini sebenarnya pemerintah tuh ikut membantu korban bencana alam loh. Jadi nggak dari platform-platform donasi aja yang bantuin mereka, tapi juga dari uang pajak yang kita kumpulin. Nah, selanjutnya nih, Indonesia juga bisa bangun 8 bandara baru, juga rel kereta api. Keren nggak sih? Belum selesai nih guys, Indonesia juga mengalokasikan dana buat pendidikan kalian. Hayo, siapa yang belum pernah dengar tentang beasiswa bidik misi? Pasti semua pernah dengar lah ya. Nah, dana buat kasih beasiswa ini juga asalnya dari pajak. Selain beasiswa, ada juga dana alokasi dari pemerintah yang namanya dana BOS. Keterlaluan sih kalian kalau ada yang nggak tahu tentang dana BOS. Dana BOS ini kalian semua ngerasain manfaatnya loh. Mulai dari buku, subsidi SPP, dan masih banyak penggunaan lain dari dana BOS buat kalian. Pemerintah juga berhasil meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat di tahun 2018. Kedua kartu ini emang nggak bisa dinikmati sama semua orang. Tapi, dengan kalian membayar pajak, berarti kalian juga ikut memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk orang-orang yang kurang mampu. Udah banyak banget kegunaan uang pajak kan? Nggak cuma yang tadi aja loh. Masih banyak lagi kegunaan uang pajak yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Sekarang nih, setelah tahu kegunaan uang pajak, muncul pertanyaan baru. Siapa yang harus bayar pajak? Apakah warga negara Indonesia aja atau warga negara asing juga? Jawabannya adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing semuanya harus membayar pajak. Saya akan jelaskan secara garis besar tentang perbedaan kewajiban perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kewajiban perpajakan warga negara Indonesia secara garis besar ada 3. Yang pertama ada PPN atau pajak pertambahan nilai.
Yang kedua ada PDRD atau pajak dan retribusi daerah. Dan yang ketiga ada pajak penghasilan. PPN dan pajak daerah ini melekat sama barang atau jasa yang kita pakai. Kalian pasti pernah kan beli barang, terus ternyata ada tambahan 10%-nya. Atau kalian makan di restoran, terus ternyata waktu bayar ada service charge sama tax 10%. Nah, itu contohnya dari PPN dan pajak daerah. Jadi nggak ada syarat tertentu, selama kalian mengonsumsi barang atau jasa itu, ya kalian harus bayar pajaknya. Nah, yang ketiga ada pajak penghasilan. Pajak ini yang harus kalian bayar kalau kalian punya usaha atau udah kerja sama orang lain. PPh ini banyak jenisnya. Kalau kalian dapat gaji, jenis pajak yang harus kalian bayar itu pajak penghasilan pasal 21. PPh 22 kalau kalian impor. PPh 23 kalau kalian sewa atau terima dividen. Terakhir, PPh 25 itu angsuran pajak. Hah? Pajak ada angsurannya? Betul sekali, pajak ada angsurannya. Misal nih, kalian punya penghasilan yang besar banget sampai pajak terutang kalian itu di akhir tahun 120 juta. Kalian lebih milih mana? Bayar 120 juta langsung di akhir atau dicicil 10 juta per bulan? Lebih enak yang dicicil 10 juta per bulan kan? Nah, makanya itu pemerintah buat peraturan untuk mengatur tentang cicilan pajak ini. Yang terakhir ada kredit pajak. Kredit? Kan tadi udah ada angsuran, kok masih ada kredit? Jangan salah paham dulu guys. Kredit pajak ini maksudnya bukan kayak kredit motor atau kredit mobil. Justru kredit pajak ini untuk mengurangi utang pajak kalian di akhir tahun. Jadi misal nih, kalian kerja sama orang, terus udah dipotong PPh 21 nih bulan ini. Di akhir tahun, kalian boleh mengurangkan pajak sebesar yang udah dipotong sama perusahaan biar nggak bayar double. Ngerti ya? Terus kalau warga negara asing, bedanya apa? Nah, karena PPN dan pajak daerah ini sifatnya melekat sama barang dan jasanya, maka siapapun yang pakai harus bayar, termasuk warga negara asing. Beda perlakuan pajak terletak di jenis PPh yang harus dibayar sama kredit pajaknya. PPh yang harus dibayar sama orang asing itu jenis PPh pasal 26. Kenapa sih orang asing harus bayar pajak? Karena pemerintah Indonesia tuh pintar. Masa mereka dapat penghasilan dari Indonesia tapi nggak ngasih kontribusi apapun buat Indonesia? Terus tentang kredit pajak. Warga negara asing nggak dapat hak buat ngurangin pajaknya di Indonesia. Mungkin di negara asalnya boleh dikurangin, tapi belum tentu juga. Semua tergantung sama peraturan negaranya masing-masing. Nah, kalian kan warga negara Indonesia nih. Kapan sih harus mulai bayar pajak penghasilan? Ada beberapa ketentuan tambahan buat kalian. Yang pertama, kalian harus punya penghasilan. Ya iya dong, masa kalian mau bayar pajak penghasilan tapi nggak punya penghasilan? Penghasilan ini juga ada batas minimumnya. Kalian baru wajib bayar pajak kalau penghasilan kalian udah di atas Rp4.500.000 per bulan. Kalau di bawah itu masih aman, belum harus bayar pajak penghasilan. Syarat keduanya, kalian harus berusia 18 tahun atau lebih. Jadi, kalau kalian masih di bawah itu atau bahkan belum punya KTP, tenang, masih aman guys. Nah, kalau kalian udah memenuhi dua syarat tadi, kalian harus segera ke kantor pajak terdekat buat bikin NPWP, terus bayar pajak. Kalau nakal nggak mau bayar pajak, hati-hati. Hukumannya bisa denda atau bahkan hukuman pidana loh. Wah, nggak terasa, udah banyak yang saya sampaikan ya. Itu tadi masih informasi dasar aja ya guys. Kalau kalian mau tanya atau mau belajar lebih lanjut tentang pajak, boleh banget hubungi saya lewat email, WhatsApp, atau DM Instagram, atau platform-platform lain yang kalian ada kontak saya, boleh banget. Sekian penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian mengerti tentang apa pentingnya pajak dan kalian gak lupa untuk ke kantor pajak terdekat kalau kalian udah memenuhi dua syarat di atas. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Selamat siang dan
Tuhan memberkati.